Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untayan kata yang tidak henti-hentinya kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, ridha dan perkenannya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, masih diberikan sehat, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah sudah sampai hari ke-10 bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas 1 bulan, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita menjadikan kita imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibu bapak yang berbahagia, kultum malam hari ini kami diberikan tema memaknai taubat. Hadirin sekalian, perjalanan hidup anak manusia sejak kita lahir, dilahirkan oleh ibu kita, melalui proses waktu yang amat sangat panjang. Tiap-tiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda, berliku, menanjak, menurun, berbolak-balik, memperjalani kehidupan ini. Kadang kita tidak menentu arah, kita mulai dari mana, perjalanan sedang kemana dan mau kemana. Titik akhir juga kita kadang-kadang tidak tahu titiknya di mana. Pokoknya kita berjalan saja seperti air mengalir yang ada di sungai sana. Allah mengingatkan kepada kita bahwa proses kehidupan itu ada batasnya, masa dalam rahim ibu, masa hidup di dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam akhirat dan lain sebagainya. Dalam proses perjalanan panjang kehidupan umat manusia ini tentunya namanya manusia. Manusia itu dari kata nasyun, banyaknya lalai, banyaknya lupa, banyaknya alpah. Tentunya sebagai manusia pasti banyak lupa, banyak salah, banyak alpah, banyak keliru dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui kitab sucinya, melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya, menyampaikan kepada kita dan di antara sesama kita untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran. Maka dalam perjalanan hidup kita ini, dalam pandangan Islam, maka kita dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hubungan kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kita kepada Allah nanti. Maka dalam proses perjalanan hidup itu selalu diingatkan, kita diperintahkan dengan rukun Islam, dengan sholat, dengan zakat. Saat ini kita dilaksanakan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini ingatan Allah kepada kita. Puasa juga katanya ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa orang awam itu ya tidak makan, tidak minum, tapi kadang-kadang anggota badannya enggak puasa. Tetapi harus ditingkatkan, tidak saja puasa awam, diharapkan khawas. Tidak saja tidak makan, tidak minum, anggota badan kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita diperintahkan juga untuk puasa. Tetapi diperintahkan lagi kalau bisa kita tingkatkan puasa kita, puasa khawasul khawas. Tidak saja tidak makan, tidak minum, tetapi anggota badan kita, tangan, kaki kita puasa, tetapi lubuk hati nurani kita yang paling dalam juga diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Maka dengan 3 kriteria ibadah Ramadan ini insya Allah akan menjadikan diri kita di bulan Ramadan ini
Kalau itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, masalahnya gampang. Asal kita ada dosa kepada Allah, kita tobat, menyesali, tidak mengulangi perbuatan itu, insya Allah Tuhan akan mengampuni. Tapi ada hablum minan nas, ada hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada sesama manusia tidak saja kita menyesali, tidak mengulangi, tapi mungkin dalam perjalanan hidup kita sesama teman, pernah kita menjabat di kantor, kita pernah menjadi direktur, menjadi bos. Mungkin pada saat kita di sana, kita pernah terbawa, ada hal yang bukan hak kita, ada hal yang bukan milik kita, milik orang lain. Kalau hubungan kepada sesama manusia, tidak saja kita cukup menyesali, tidak mengulangi, tapi kalau ada hal kepada sesama manusia, selain minta maaf kepada manusia yang lain itu, kalau ada yang terbawa, kita harus kembalikan. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih hidup, kalau nanti sudah sampai ke mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana nanti, kita tidak bisa lagi mengembalikan, kita tidak bisa lagi minta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi, yang pernah kita fitnah, padahal kita bikin fitnah itu untuk mencarakan dia, padahal dia tidak pernah bersalah. Maka hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia malah dirasakan amat sangat lebih penting dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadikan kita melihat, bercermin ke belakang, melihat kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Kata Nabi, bagaimana indikator seseorang itu dikatakan beriman? Kata Nabi, kalau kamu berbuat kebaikan, kamu akan merasakan senang dan gembira. Kemudian kalau kamu berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran, berbuat bertentangan dengan perintah Allah, kamu akan gelisah. Fa antum mu'min, bila diri kamu merasakan kalau kamu berbuat baik, kamu merasa senang, dan apabila kamu berbuat salah, keliru, kamu merasa gelisah, kata Nabi, fa antum mu'min, maka kamu orang mukmin. Mudah-mudahan kita tidak, kalau berbuat baik, mudah-mudahan kita selalu senang dan berupaya untuk senang. Dan juga kalau kita ada keliru, jangan sampai kita berbuat maksiat, berbuat salah, malah kita senang dan malah kita upayakan, kita tutupi. Maka kata Nabi yang demikian bukanlah orang yang mukmin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.